kolaborasi bersama dia. Bro, selamat pagi teman-teman. Ini saya berada di daerah Mesuji ini ya. Kita akan saksikan beberapa jalan dan lintasan yang dulu kabarnya sempat akan dibangun dan mengalami kendala. Saat ini seperti apa keadaannya, dan inilah lintas Mesuji. Dan kita akan menuju di pemukiman yang memasuki arah KTM ya. Kalau untuk ukuran jalan lumayan lebar ini teman-teman ya, tapi keadaannya seperti ini. Dan di kiri kanannya masih terdapat peladangan tanaman singkong, kelapa sawit, dan tanaman karet. Kalau untuk penghasilan di sini alhamdulillah lumayan besar sebenarnya ya, karena mayoritas di sini adalah petani di peladangan. Namun memang akses jalannya dari pedalaman KTM untuk menuju ke Mesuji ataupun ke luar untuk menjual hasil buminya cukup sulit jalannya, karena belum diadakan beberapa pengaspalan di beberapa titik yang memang agak sedikit jelek di jalannya ya. Tapi ada juga beberapa bagian itu tadi yang sudah terlihat dicor. Bisa kita saksikan nanti batas pengecoran dan batas mana yang belum diadakan pengecoran. Inilah videonya Jabrik Nusantara hari ini di seputaran Mesuji. Oke, Mesuji, tempat dimana menuju KTM. Setelah melewati cor-coran tadi, kita akan kembali menemui perkebunan sawit, yaitu milik PT. Dan saya kurang paham PT-nya PT apa. Tapi di sana nanti setelah perbatasan akan ada jalur 2 yang dulu sempat akan diadakan pembangunan ataupun bentuk menjadi jalur 2, dan sekarang keadaannya seperti apa kita lihat aja, karena sepertinya pembangunan jalur 2-nya itu tidak jadi dilanjutkan ya. Mungkin karena entah apa dulu masalahnya, kita nggak tahu. Yang jelas saya hanya menginfokan keadaan aja, jalan seperti apa saat ini di 2021. Oke, kita lanjut aja. Dan di depan itulah jalan jalur 2 yang sekarang masih belum diadakan pengaspalan, hanya sekedar penyiraman batu spray dan pemerataan dulunya ya. Kita lihat di depan sana. Oke, kita lanjut aja. Dan di depan itulah jalan jalur 2 yang sekarang masih belum diadakan pengaspalan, hanya sekedar penyiraman batu spray dan pemerataan ya. Kita lihat di depan. Oke, setelah melintasi jembatan ini kita memasuki perkampungan, dan itu sudah terlihat di depan jalan yang sudah dicor ya dulunya ya. Hingga saat ini untuk selebihnya belum ada kelanjutan. Oke, kampungnya masuk kampung Margojadi ini ya. Dan ini adalah di seputaran pasar Margojadi. Sudah dibangun jalannya dengan pengecoran, ini udah lama ya, dan masih terlihat bagus keadaan jalannya. Masih di seputaran pasar Margojadi, Mesuji ya.
Oke, kita lanjut, kita akan menuju ke wilayah pedalaman hingga nanti kita tembus di KTM, dan kita akan melihat di pedalaman sebelum KTM ada jalur 2 yang sempat dulu ada pembangunan, yang sekarang juga sepertinya belum ada kelanjutan pembangunannya. Kita lihat seperti apa keadaannya yang sekarang ini ya, di tahun 2021. Oke, cus, kita ke sana aja. Samping. Oke, jalannya ini ada sebagian aja yang dicor nih ya, yang bawah belum, samping kiri, samping kanannya sudah dicor. Jadi kalau dari Mesuji kita akan menuju ke pasar KTM, kita menggunakan di jalur kirinya yang belum dicor, karena yang dicor itu digunakan dari sebelah arah KTM menuju ke luar ya. Masih jelek jalurnya, jalannya tetap bergelombang. Ini masih, saya sarankan kalau buat teman-teman yang ingin masuk ke sini, alangkah lebih baiknya jangan menggunakan mobil-mobil yang pendek ya bempernya, karena kemungkinan besarnya akan nyangkut bempernya. Masih di jalur PT, masih lumayan halus ya teman-teman. Setelah ini kita akan coba melintasi jalur perjalanan di dalam yang ada tugu perbatasan. Ini mau nganan ya bro, masuk kanan. Oke, kita akan coba lewat jalur ini teman-teman ya. Kita akan lihat seperti apa jalannya di jalur 2 setelah gerbang ini ya. Ini gerbang menuju ke pasar KTM ini. Kita coba lihat seperti apa jalurnya kalau kita melintasi di jalur ini. Cekidot. Saya masih bersama Mas Sukris Dianto Supremo, seorang legend dari sebuah perusahaan sebelah dulu, dan sudah melanglang buana di lintas Tulang Bawang, Mesuji hingga Palembang. Dan ini saya mencoba kolaborasi bersama dia. Kita lewat jalur kanan aja ya. Dan ini seperti ini jalurnya teman-teman. Ini padahal dulunya akan direncanakan menjadi jalur 2 ya. Itu ada coran sedikit di depan, sekitar 100 meter di depan sudah dicor. Ini sudah dicor, kurang lebihnya pengecoran di jalur ini panjangnya kurang lebihnya setengah kiloan lah ya mungkin ya. Dan setelah itu kita akan melewati jalan jelek lagi, karena cornya cuma nyampe perbatasan tikungan di depan itu setelah melewati jembatan. Dan samping jalur yang sebelah kiri
ditumbuhi rumput dan semak-semak ya. Jadi gagal ini mau diadakan jalur 2-nya, gagal di sini mungkin. Jadi di tahun 2021 seperti ini keadaannya dan wajahnya. Kalau untuk pemukiman di sini ada beberapa aja rumah penduduk, belum seberapa banyak dan belum padat, namun ada ya 1-2 rumah yang nampak di sepanjang saya melintas. Dan untuk listrik di sini udah masuk ya, karena saya lihat udah ada tiang listriknya, udah PLN juga kayaknya. Rumah ada tapi masih jarang-jarang ya. Batas pengecoran hanya sebatas ini aja teman-teman, di jembatan, dan kesananya masih belum dicor, juga masih berlubang, juga bergelombang ya jalannya. Nah ini ada lagi cor sedikit lagi hingga di ujung kampung ini ya. Nah, oke, saat ini saya sudah memasuki kampung DKM ini teman-teman ya. Ini wilayah DKM. Sebelum saya nyampe ke pasar KTM, saya melalui kampung ini dulu. Dan ini disebut adalah DKM ya, wilayah DKM. Mungkin dulunya ini udah di setting ingin dijadikan kota mungkin dulunya ya, kalau dilihat dari arsitektur bangunan jalannya. Andai pun ini maju dan berkembang dan dijadikan hingga finish pembangunannya, mungkin ini cukup luar biasa dulunya ya, kalau dilihat dari penataan pembangunan di jalan-jalan ini. Hanya mungkin karena ada beberapa kendala sehingga hingga saat ini jalurnya masih seperti ini. Hari ini kita melintasi jalur Gaza ini teman-teman ya. Ini bisa dikatakan jalur Gaza. Kenapa? Karena jalur ini adalah dikelilingi dengan perbulakan dan peladangan tanpa adanya pemukiman warga. Jadi agak saya sarankan buat teman-teman kalau melintas jalur ini jangan terlalu malam-malam lah. Enaknya gitu aja lah udah. Jalur Gaza. Dan ini ada mobil yang lagi berhenti di jalan, nancep atau mungkin kenapa ini. Di luar samping juga nggak iso kayaknya buat ngarep ya. Hah? Iki ngarep nggak iso nggak ya? Mana ya mundur meneh wae. Kita coba lihat kenapa mobil ini berhenti. Oh, ada mobil yang masuk. Muatan pasir teman ya, masuk dalam itu. Mobil muat pasir masuk lubang ban dalamnya, jadi miring hampir terbalik teman-teman ya. Karena jalannya cukup ekstrim dan kebetulan ini jalur-jalur Gaza, jadi harus waspada kita teman-teman ya. Lah kita lanjut aja teman-teman. Ramai kalau yang melintas. Nah ini masih jam-jam aktivitas kerja ya. Oke, kita akan memasuki pemukiman. Sudah terlihat perkampungan di depan, kita saksikan aja jalannya seperti apa kalau di area kampung. Satu buah truk yang terlihat membawa muatan kelapa sawit yang mau dikeluarkan dari lahan menuju ke pabrik.
Yuk. Dan di depan juga terlihat ekskavator yang akan melakukan pembersihan siring ataupun saluran air di depan sana ya. Nih, blok